Halo semua, kembali lagi ke aku Dewi. Setelah beberapa video sebelumnya, aku ngebahas tentang investasi saham, yang artinya saham itu merupakan investasi dengan resiko tinggi. Kali ini aku mau ngebahas investasi yang no risk, aman, dan mudah, yaitu surat utang negara. Sebelum ke surat utang negara, inilah struktur dari surat utang itu sendiri. Jadi pertama, surat berharga negara atau disingkat dengan SBN. Di Indonesia itu ada dua, yaitu surat utang negara yang disingkat SUN dan juga SBSN. Oke, di sini kita hanya bahas surat utang negara. Jadi intinya negara melakukan utang itu untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Setiap surat utang yang diterbitkan itu punya tujuan peruntukannya yang berbeda-beda. Oke, jadi SUN ini terdiri dari surat perbendaharaan negara atau disingkat SPN yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, dan obligasi negara yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Jadi obligasi negara ini terdiri dari falas dan juga rupiah. Nah, kalau rupiah ada fixed rate dan juga floating rate. Bedanya apa nih? Oke, kita bahas satu persatu ya. Obligasi fixed rate atau disingkat dengan FR, artinya obligasi ini merupakan obligasi dengan kupon yang besarnya itu tetap dibayar sepanjang berlakunya obligasi itu. Misal, jangka waktu obligasi adalah 2 tahun. Dengan kupon fixed rate 6%, maka selama 2 tahun, setiap tahunnya akan mendapatkan kupon atau imbal hasil sebesar 6%, dan jangan lupa dikurangin pajak 15% ya. Selanjutnya obligasi floating rate atau disingkat dengan VR, kepanjangannya adalah variable rate, artinya obligasi ini merupakan obligasi dengan suku bunga mengambang. Jadi obligasi ini memiliki kupon yang besaran kuponnya itu tergantung suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Misal, jangka waktu obligasi adalah 2 tahun dengan kupon floating rate 6% per tahun. Tapi setelah beberapa bulan kalian investasi, suku bunga acuan Bank Indonesia naik dan membuat kupon ikut naik menjadi 6,25% per tahun. Otomatis imbal hasil yang kalian dapatkan juga naik. Nah, ini poin pentingnya nih, jika suku bunga acuan turun, tetap batas bawahnya adalah 6% tadi. Gimana, menarik kan? Oke, kita masuk ke tipe-tipe obligasi di Indonesia. Di sini aku bagi 2 jenis obligasi di Indonesia, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional ada 2, yaitu obligasi negara retail atau disingkat ORI dan savings bond retail atau disingkat SBR. Sedangkan yang syariah ada suku retail atau disingkat SUKRI atau SR dan suku tabungan disingkat ST. ORI adalah obligasi retail pertama yang ada di Indonesia. Terbitnya tahun 2006, lalu obligasi syariah yaitu suku retail tahun 2009. Setelah itu dikembangkan lagi nih agar lebih menarik perhatian investor, yaitu SBR tahun 2014 dan juga suku tabungan tahun 2016. Keempatnya ini sekarang udah terjangkau banget nih. Dulu minimum 5 juta, sekarang minimum 1 juta rupiah. Lalu jatuh tempo, OI dan suku retail adalah 3 tahun, dan SBR dan ST itu 2 tahun. Selanjutnya adalah jenis kupon. Nah, OI dan suku retail yaitu fixed rate, sedangkan SBR dan suku tabungan yaitu floating rate. Nah, untuk OI dan suku retail ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Artinya sebelum jatuh tempo, kalian dapat menjual obligasi kalian sesuai dengan harga pasar saat itu. Kalian tinggal hubungin tuh tempat kalian melakukan pembelian di awal. Untuk SBR dan suku tabungan itu nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi di sini ada fasilitas early redemption atau pencairan awal. Nah, ini ada jadwal tertentunya juga yang biasanya diberitahukan langsung oleh Kemenkeu dan
Fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan oleh investor yang membeli obligasi minimal 2 juta dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk early redemption ini adalah 50% dari total investasi kita. Oke, intinya abaikan ini kalau kamu itu berinvestasi menggunakan uang dingin atau uang di luar dana darurat kamu, sehingga kamu itu nggak perlu melakukan pencairan awal ataupun pencairan dengan menjualnya di pasar sekunder. Next, selanjutnya adalah return. OI dan suku retail itu mendapatkan return imbal hasil yang besarnya itu ditentukan oleh kuponnya, dan return lainnya yaitu capital gain. Nah, ini kamu bisa dapatkan ketika suatu obligasi tersebut dijual di pasar sekunder. Sebenarnya ada hubungannya dengan yield dan harga obligasinya. Tapi kita bahas yang simpelnya aja nih. Seperti halnya saham, ketika kita jual dalam kondisi harganya itu lebih tinggi dari harga yang kita beli, kita akan dapat capital gain. Tapi jika sebaliknya akan dapat capital loss. Sedangkan SBR dan suku tabungan itu akan mendapatkan return dari imbal hasil aja. Lalu jaminan aset. Nah, kalau syariah udah pasti ada jaminan aset yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Tapi kalau konvensional itu nggak ada jaminan asetnya. Tapi perlu teman-teman ingat, keduanya ini dijamin oleh negara, jadi tidak ada risikonya. Ya, selanjutnya aku masuk ke review pembelian obligasi negara versi aku. Jadi di sini aku belinya pakai aplikasi Bareksa. Banyak banget nih mitra distribusi yang bisa kalian pilih. Contohnya ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, terus yang syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Terus sekuritasnya juga ada, contohnya seperti Sinarma Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Lalu ada juga peer-to-peer lending atau vintage company seperti Bareksa yang aku pakai ini. Dan tentunya masih banyak lagi aplikasi lainnya ya. Oke, obligasi pertama yang aku beli yaitu suku tabungan 002 dengan kupon atau imbal hasilnya adalah 8,3% dengan jatuh temponya 2 tahun. Di sini aku belinya 21 November 2018. Setelah melakukan pendaftaran akun di aplikasi Bareksa, baru deh aku melakukan pembelian obligasi, dan setelah dibayar akan muncul email bukti pembelian obligasi. Yang perlu teman-teman ingat, pembelian obligasi ini hanya ada pada periode tertentu atau masa penawaran tertentu yang diumumkan oleh Kemenkeu. Oke, setelah melakukan pembelian, kamu akan menerima kupon rutin yang biasanya masuk ke rekening kamu antara tanggal 10 atau 11 setiap bulannya. Sebelum aku kasih lihat, kita coba hitung dulu yuk biar tahu nih sesuai nggak sih sama nilai imbal hasil yang udah ditransfer ke rekeningku. Jadi aku beli ST002 atau suku tabungan 002 ini sebesar 6 juta rupiah dengan imbal hasil 8,3% per tahun. Jadi 6 juta dikalikan 8,3% adalah 498.000. Itu per tahun. Karena minimal 2 tahun, jadi kita kalikan 2 aja. Maka total imbal hasilnya adalah 996.000 rupiah. Jangan lupa harus dikurangin pajak sebesar 15%. Nah, yang perlu diingat, pajak obligasi itu lebih kecil loh daripada pajak deposito yang besarnya itu 20%. Jadi gimana? Menarik bukan? Oke, kita lanjut. Berarti pajaknya yaitu 996.000 dikali 15% menjadi 149.400. Jadi keuntungan bersih per 2 tahun yang aku dapat yaitu 846.600. Jadi setiap bulannya aku bakal ditransfer sebesar 35.275 rupiah. Nah, ini adalah bukti pembayaran imbal hasil atau kupon yang masuk ke email aku. Kelihatan kan? Nominal kupon yang aku dapat yaitu 35.277 rupiah. Kurang lebih sama dong dengan hasil hitungan yang tadi. Nah, tapi di tengah jalan ternyata terjadi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Perlu teman-teman ingat kalau suku tabungan ini jenis kuponnya adalah floating rate. Jadi yang awalnya kupon rate atau imbal hasilku adalah 8,3%, itu naik menjadi 8,55%. Seperti di gambar ini. Cara ngitungnya gimana? Tetap sama yang kayak di contoh awal tadi. Tinggal diganti aja kupon rate-nya. Nah, jadi yang awalnya dapat imbal hasil 35.277 rupiah itu menjadi 36.338 rupiah.
Oh ya, ini yang penting nih. Jadi, jatuh tempoku itu kan 2 tahun, sampai bulan November 2020 kemarin. Yang artinya, suku bunga acuan juga turun yang cukup besar karena kondisi pandemi kemarin. Tapi kalian gak usah khawatir, karena kupon atau imbal hasilku itu 8,3%. Jadi aku akan tetap mendapatkan segitu, karena seperti di awal aku ceritain, kalau batas bawah kuponnya sama dengan imbal hasil yang ditawarkan. Jadi seperti di gambar ini, kupon yang aku dapat sama dengan hitungan yang pertama tadi kan. Oke, yang terakhir yaitu jatuh tempo. Nah, tepat di tanggal 10 November, masuk total dana sebesar 6 juta sama seperti nominal di awal yang aku investasiin. Jadi jelaskan kalau obligasi negara ini sangat aman. Jangan lupa, yang paling penting adalah investasiin uang dingin kalian atau di luar uang dana darurat kalian. Oh ya, sebelum aku tutup, perlu diketahui dulu nih, kalau semua informasi obligasi negara ini bisa kalian dapatkan di website Kemenkeu. Langsung aja cari kemenkeu.go.id/suku tabungan. Nah, suku tabungannya bisa diganti nih dengan suku retail, OI, ataupun SBR. Nah, yang penawarannya masih dibuka yaitu SBR 014 sampai tanggal 14 Maret 2021 loh. Langsung aja ya cek di websitenya. Nah, kalau kalian masih bingung, langsung aja chat aku lewat Instagram ya. Sebelumnya aku kasih tauin dulu nih, pakai aplikasi Bareksa ini ternyata aman sekali juga, dan juga cepat tentunya, serta on time pembayarannya ya. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.